Upacara bendera siswa-siswi SMA Kristen Petra 1 Surabaya hari Jumat 13 Mei 2022 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional 13 Mei 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaan
Gerak! Dua tiga langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Pada bendera merah putih. Man, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, dan para siswa SMA Kristen Petra 1 yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini tanggal 13 Mei 2022 kita memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya tepat pada tanggal 2 Mei 2022. Untuk yang ketiga kalinya, Hari Pendidikan Nasional kita peringati di tengah suasana pandemi COVID-19. Masa-masa ini tidaklah mudah bagi Bapak Ibu, para pendidik, para pelajar, orang tua, juga siapapun yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah kita jalankan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Bapak, Ibu, dan para siswa, tema Hardiknas 2022 adalah Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar. Dengan logo yang dilambangkan dengan sebuah bintang atau disebut dengan bintang pendidikan. Logo ini hendak memancarkan semangat nyata. Pilihan warna logo ini juga memiliki makna kreativitas dan inovasi generasi muda dalam memaksimalkan potensi intelektualnya. Logo Hardiknas tahun 2022 ini dibentuk dari 3 elemen, yakni bintang, keceriaan, dan pena, yang menggambarkan semangat Hardiknas untuk melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Menggambarkan suasana pendidikan Indonesia yang menggembirakan, gotong royong, dan adanya partisipasi publik. Juga untuk menggambarkan proses pendidikan sebagai proses penciptaan karya yang memerlukan perpaduan holistik antara kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Tema ini masih sejalan dengan program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemdikbudristek supaya anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. Para siswa dan Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa mulai tahun 2021, tepatnya pada tanggal 1 Desember hingga KTT G20 pada bulan November 2022 nanti, Indonesia secara resmi memegang presidensi G20. G20 sendiri adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 mempresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia dan 75% ekspor global dan 60% populasi global.
Tema yang diangkat adalah Recover Together, Recover Stronger, dengan tujuan mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Banyak manfaat yang didapat Indonesia sebagai negara yang memimpin serangkaian pertemuan G20. Salah satunya tentu terkait isu pendidikan. Pada kesempatan ini Indonesia dapat berbagi berbagai macam terobosan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Merdeka Belajar dalam mengatasi masalah di dunia pendidikan, khususnya untuk bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya pemulihan ke depannya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang menjadi tugas dan pekerjaan rumah bangsa ini, untuk dapat konsisten menuju cita-cita ke depannya di tengah kondisi pandemi yang terus berlangsung. 4 isu pendidikan yang akan dibahas oleh anggota G20 tahun 2022 ini diantaranya adalah tentang kualitas pendidikan, di mana Indonesia sebagai negara yang secara geografis mengalami kendala akses menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menjaga kualitas pendidikan ini. Yang kedua adalah teknologi digital dalam pendidikan. Terjadinya pandemi COVID-19 ini telah mengubah berbagai pola dan bentuk pembelajaran di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pola pembelajaran daring telah menjadi satu kebutuhan utama dalam pendidikan saat ini, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Pandemi juga menjadi momentum bagi kita untuk semakin bersemangat memikirkan ulang dan membangun pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Teknologi digital harus kita manfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Isu yang ketiga adalah solidaritas dan kemitraan. Solidaritas ini terkait dengan rasa percaya, kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antar individu dan atau antar kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional. Melalui hal inilah dalam menjalin kemitraan penting bagi kita semuanya untuk menjaga nilai-nilai seperti rasa saling percaya, rasa menghormati, menghargai, ada rasa kesetiakawanan, rasa sepenanggungan dalam pemulihan dan memperkuat bangsa kita bersama-sama. Isu yang keempat, masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19. Tantangan dunia kerja pasca pandemi COVID-19 adalah bagaimana kita membantu para pekerja dalam dapat memanfaatkan keterampilan sebaik mungkin di dunia kerja yang terus berubah. Penggunaan teknologi telah banyak menggantikan manusia di dunia kerja. Bapak, Ibu, dan para siswa yang berbahagia, kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Ke depan masih membentang luas sederet tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita selalu melalui tantangan tersebut dengan terus berinovasi dan mencari solusi dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Mari kita terus belajar, kita pimpin pemulihan, kita bergerak bersama untuk merdeka belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan lagu nasional Mars Pelajar. Pemuda belajar, giatlah belajar, kejar cita-citamu. Tak kenal rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga.
Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetapi syaf dan sadar. Junjunglah derajat bangsa dan negara, ingatlah panggilan nusa. Pemuda pelajar, giatlah belajar, kejar cita-citamu. Tak kenal rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetap insyaf dan sadar. Junjunglah derajat bangsa dan negara, ingatlah panggilan Musa. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa dalam kesempatan yang baik kami boleh berkumpul Tuhan untuk datang, untuk kami sama-sama berkumpul berdoa dalam kami menghayati Hari Pendidikan Nasional ini Tuhan. Ya Bapa di sorga, biarlah tidak hanya hari ini tetapi boleh kami renungkan, kami maknai Tuhan hari ini di dalam peran kami dan tugas tanggung jawab kami di dalam keseharian kami sebagai guru maupun siswa. Tuhan bantu kami dalam setiap kelemahan kami agar kami boleh dengan kesungguhan hati menjalankan tugas ini dengan semaksimal mungkin Tuhan. Kami juga sebagai guru dalam masa-masa yang sulit ini, kami mau berjuang Tuhan, sehingga kami mohon pertolongan-Mu untuk mendorong kami agar kami benar-benar dengan kesungguhan hati kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses belajar yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan para siswa yang dalam kondisi pandemi ini Tuhan, mungkin banyak tantangan, halangan, rintangan yang menggoda fokus dari anak-anak. Kiranya Tuhan berkati supaya mendorong semangat anak-anak untuk tetap fokus dalam dunia pendidikan ini, supaya kami boleh bersama-sama mendukung pendidikan ke arah yang lebih baik. Kami boleh belajar dan sama-sama berkembang untuk dunia pendidikan yang lebih baik ke depan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang di luar dari guru dan siswa yang mendukung perkembangan dunia pendidikan ini. Kami mohon juga Tuhan mendukung mereka dalam setiap tanggung jawab mereka, supaya kami sama-sama boleh berjalan ke arah yang lebih baik untuk tujuan kami bersama, menciptakan dunia pendidikan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan sendiri yang sempurna yang menyempurnakan doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.